Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh hari ini, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas akidah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ibadah yang dilakukan oleh kita, wabil khusus dari sisi keyakinan tentang akidah, itu bersumber dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya beliau disebut sebagai bapaknya tauhid, Abu at-Tauhid, bapaknya tauhid, bapaknya monoteisme, ya, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu namanya senantiasa disebut dalam sholawat Nabi Ibrahim, namanya ada juga dibanding nabi lain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dalam zikir pagi dan petang, nama Nabi Ibrahim juga disebut-sebut juga. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Ya, alhamdulillah pagi hari ini kami berada, ya, asbahna wa asbahal mulku lillah, dan di pagi ini seluruh kerajaan milik Allah, ya, wa ala fitratil Islam, dan menempati fitrah Islam, wa kalimatil ikhlas, kalimat ikhlas la ilaha illallah, wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kami di pagi ini menempati agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim, dan kami juga menempati millah, ajaran Nabi Ibrahim, hanifan, yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbagai hal, Masya Allah, Nabiullah Ibrahim, jamaah sekalian, luar biasa sekali. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ibrahim? Yang pertama, jamaah sekalian, di makalah yang saya dapat, annahu la mujamalat fil aqaid walau ma'a aqrabin nas. Nabi Ibrahim itu tidak basa-basi kalau masalah akidah, meskipun dengan orang yang paling dekat sekalipun. Mana dalilnya? Surat Al-An'am ayat 74. Nabi Ibrahim bilang sama bapaknya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Aku melihatmu wahai ayahku, wa qaumaka, dan kaummu yang nyembah berhala, fi dhalalim mubin, ada pada kesesatan yang nyata. Ya, jadi kalau sesat ya bilang sesat, kalau salah bilang salah. Jadi masalah akidah Nabi Ibrahim tidak ada basa-basi, ya, karena ini penting, masalah urgen, masalah akidah, ya, jamaah sekalian. Ya, salah bilang salah, gitu. Sesat bilang sesat. Ini lagi rame nih Az-Zaitun, ya, jamaah sekalian. Nah, ini kira-kira gimana ini? Nah, ya, dia ada nyanyi Yahudi bareng-bareng, kemudian sholat laki perempuan di saf pertama campur, orang non muslim aja ikut sholat sama dia. Nah, apa kita bilang, wah ini baik? Nah, nggak bisa. Sesat bilang sesat, nggak bener kan secara akidah itu, secara keyakinan.
nggak bisa. Bahkan belakangan ngomong juga tuh Panji Gumilang, Quran itu bukan dari Muhammad katanya, atau bukan dari Allah tuh gimana tuh redaksinya itu. Wah, ini parah juga. Kemudian juga dia bilang tanah suci itu bukan hanya Mekah. Ya, Indonesia atau tanah kita juga disebut dengan tanah suci. Tafsirannya macam-macam. Ya, wallahu alam nih lagi diurus. Cuman memang enggak ya, kalau kemarin di TV One kan dalam dua sisi itu dijelasin. Ya, ada ya dulu ini kenapa dia kuat di backing sama Pak Kumis katanya. Nah, siapa di sini yang kumisan ini? Jangan backingnya nih, jangan-jangan. Saya nggak ada kumis nih, alhamdulillah nih. Pak Imam ada kumis nggak? Nah, kemudian ya di backing sama seseorang, ya wajar lah kalau dia kuat. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar dari Nabi Ibrahim yang pertama, la mujamalat fil aqaid. Tidak ada basa-basi dalam masalah keyakinan. Ya. Benar-benar salah-salah karena itu masalah keyakinan. Bil khusus jamaah sekalian, kita juga nanti kalau baca ayat-ayat Nabi Ibrahim itu clear sekali dalam doa-doa yang dia minta. Ya Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya, di ayat yang lain wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi jal hadzal balada amina wajnubni, ya Allah jadikan kota Mekah ini kota yang aman, jauhkan aku dan keturunanku an na'budal asnam dari menyembah berhala. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala, dia bilang jemaah sekalian, di dunia ini dalam sejarah manusia yang tidak percaya adanya Tuhan atau ateis, orang-orang ateis, orang-orang mulhidin itu tidak banyak. Ya, dalam sejarah manusia orang yang ateis, yang nggak percaya kepada Tuhan itu nggak banyak jemaah sekalian. Termasuk hari ini juga. Ya, dari sekian miliar umat manusia yang nggak percaya kepada Tuhan, berapa persen itu? Rata-rata mereka percaya adanya Tuhan. Cuman yang bahaya dalam kehidupan itu adalah syirik, menyekutukan Allah. Syirik jamaah sekalian. Persia percaya pada Tuhan, cuman dia menganggap Tuhannya itu adalah api, maka yang dia sembah api, ya, nyembah matahari, nyembah api. Kemudian pada waktu itu orang-orang musyrikin di Mekah dan Jazirah Arab percaya juga kepada Allah. Al-Quran bilang begitu, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanya mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka jawab siapa? Allah. Tapi kalau dalam bab nyembah, itu enggak kepada Allah. Mereka nyembah kepada patung. Mereka nyembah kepada berhala gitu. Tauhid rububiyah, siapa yang menciptakan, siapa yang ngasih rizki, mereka yakin. Tapi dalam bab uluhiyah, penyembahan, itu menyembah kepada berhala. Nabi diturunkan, para rasul diturunkan untuk membimbing manusia supaya tidak salah nyembah, supaya tidak salah meyakini, supaya tidak salah berkeyakinan. Nah, maka Nabi Ibrahim jamaah sekalian
minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak nyembah berhala. Anak budal asnam. Hari ini mungkin pertama yang masih nyembah berhala masih banyak nggak? Banyak banget. Thailand itu Buddha, ya, kemudian India Hindu, dan itu negara-negara besar. Kemarin SEA Games di Kamboja itu juga paganisme, menyembah berhala. Indonesia pada awal sejarahnya juga para penyembah berhala kan, Hindu Buddha, maka ada Borobudur, ada Prambanan, ada dan lain sebagainya. Islam datang dengan pelan-pelan, ya, jamaah sekalian, tidak dengan kekerasan. Mereka sadar, mereka faham, akhirnya mereka meninggalkan penyembahan itu dengan dakwah yang bagus itu, dakwah bil hikmah. Hadirin sekalian, kemarin ketika acara apa tuh ya, Waisak ya, itu kan ada beberapa 30 atau 60 biksu dari Thailand jalan kaki, dan ketika sampai di satu daerah itu dipijitin itu sama mereka yang biasa bubarin pengajian. Giliran pengajian dibubarin, tapi ada biksu dipijitin. Masya Allah, ada juga yang begitu. Indonesia banget dah. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita ini nanti ya lebih paham lah, pengajian tuh mesti didukung ya, jangan dibubar-bubarin. Ini jamaah sekalian. Makanya dalam akidah Islam itu clear. Orang punya keyakinan silahkan aja, ya silahkan. Kalau kalian yakin itu monggo. Lakum dinukum. Yang tidak boleh apa? Nggak boleh pluralisme, mencampur adukan keyakinan. Giliran musim Natalan, umat Islam ikut juga pakai atribut Natal, itu nggak boleh, itu keyakinan. Pakai peci Sinterklas, kemudian macam-macam gitu. Padahal dia seorang Muslim. Habis susah disuruh misalkan sama kantornya, disuruh sama perusahaannya, bilang ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu. Aku nggak akan nyembah Tuhan yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kalian juga bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Ujungnya nanti itu tuh lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itulah toleransi. Apa toleransi itu? Menghargai keyakinan masing-masing, tidak mencampur adukan keyakinan. Umat Islam ya khusyuk istiqomah dengan keyakinannya. Jangan ikut-ikutan. Kita juga tidak minta agama yang lain ikut-ikutan melakukan perbuatan ritual ibadah yang kita lakukan. Itulah toleransi jamaah sekalian. Dakwah terus jalanin, ini yang benar, ini yang salah. Kalau ikut alhamdulillah gitu ya. Kalau enggak ya silahkan. Lakum dinukum waliyadin itu, hadirin sekalian. Oleh karena itu jamaah ya, di kita kadang ya mungkin kalau pandangan akidahnya kudu ada otokritik gitu ya. Di kita misalkan udah tahu tuh yang salam campur-campur itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus ditambah om, tante, terus apa gitu ya. Nah kalau muslim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, titik ya. Agama yang lain monggo silahkan dengan salamnya mereka. Bahkan kan diajarin tuh, kalau ada orang Yahudi, Nasrani ngucapin salam ke kita, nggak usah dijawab. Ya, maaf bukan nggak usah, dijawab. Jawabannya itu ada, waalaikum, titik di situ. Misalkan mereka bilang kepada kita, tapi dia non muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab waalaikum. Dijawab waalaikum saja jawabannya. Nah, ini keyakinan gitu. Ini akidah. Di zaman Pak Soeharto kayaknya nggak ada ya salam yang campur-campur itu. Baru-baru aja gitu ya. Ya mungkin dengan menganggap itu bagian dari toleransi. Kalau pandangan akidah tuh toleransi bukan begitu. Ya.
Toleransi itu hargai kebebasan seseorang menjalankan keyakinannya. Silahkan aja, jangan diganggu. Ya, yang datang gereja monggo, yang datang ke ini monggo gitu. Sebagaimana mereka jangan ganggu juga. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, jamaah sekalian, belajar dari kisah Nabi Ibrahim apa? A'dhamus syara'i takriman lil mar'ah syariatul Islam. Kita belajar kisah Ibrahim dan keluarga, syariat yang paling menghargai wanita itu syariat Islam. Ya. Syariat yang paling menghargai ibu-ibu, kaum perempuan itu syariat Islam. Mana buktinya? Buktinya sa'i antara Safa Marwah. Ya, kalau kita haji, kalau nggak sa'i, nggak, itu rukun tuh, nggak bisa, nggak sempurna hajinya. Ya, baik haji ifrad, haji kiron, haji tamattu, ya, itu kudu ada sa'i haji. Sa'i haji, sa'i haji, sa'i itu lari-lari atau jalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Bolak-balik 7 kali. Nah, syariat sa'i itu dari mana tuh awal mula? Itu sejarahnya dari Siti Hajar alaihassalam. Siapa Siti Hajar? Ibundanya Nabi Ismail. Siti Hajar juga istrinya Nabi Ibrahim. Orang Mesir dia. Punya anak Ismail, kemudian ditempatkan di Mekah. Ketika bekalnya habis, airnya habis, maka Siti Hajar nyari orang, naik ke Bukit Safa, ya, cari-cari orang, cari-cari air. Dari Safa dia melihat ke Marwah, ada riak-riak, jalan ke sana. Nggak ada, yang kelihatan tuh fata morgana. Dari Marwah nengok ke Safa, kelihatan riak-riak air, jalan lagi 7 kali bolak-balik jamaah sekalian. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi ibadah sa'i. Sa'i itu artinya apa? As-sa'yu itu artinya usaha. Usaha, ini filosofinya. Usaha itu minas sofa, harus diawali dari sesuatu yang sofa. Sofa itu bersih, bersih, clear, ya, prosedural, gitu. Sa'i itu dari mana? Dari sofa, dari yang bersih. Kemana? Ke Marwah. Marwah itu apa? Wibawa, kemuliaan, kehormatan. Kalau usaha ingin mendapatkan marwah, harus diawali dengan yang bersih, yang sofa. Nggak akan mungkin dapat marwah kalau usahanya kotor gitu jamaah sekalian. Ikhwatal iman, itu adalah sejarah, ya, prasasti sejarah mengenang usaha Siti Hajar, seorang wanita. Oleh Quran diabadikan, oleh syariat diabadikan jadi ibadah sa'i. Penghargaan terbesar kepada seorang wanita itu diberikan oleh syariat Islam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini ya, ada yang disebut dengan namanya emansipasi wanita. Barat hari ini, hadirin sekalian, ini ada serangan kepada keluarga. Ya, serangan kepada keluarga. Maka ada gerakan namanya feminisme. Feminisme itu bahaya juga, Pak. Karena feminisme itu
jamaah sekalian, ibaratnya begini ya. Perempuan diajak berontak dengan status keperempuanannya, gitu ya. Nah, makanya ada tuh mereka nggak mau nikah. Kalau nikah nggak mau punya anak, ya. Kemudian juga jamaah sekalian, kalau berkeluarga minta tidak sama atau minta disamakan. Jangan hanya di rumah, tapi boleh juga ini itu dan lain sebagainya. Ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka banyak tuh broken home, anak-anak broken home, keluarga ancur-ancuran dan lain sebagainya. Islam melihat keluarga itu batu bata pertama peradaban. Keluarga itu pondasi peradaban. Wanita itu dalam hadis imadul bilad, tiangnya negara. Idza saluhat saluhal bilad, kalau kaum wanita beres, negara kuat. Kalau wanita roboh, ya, kalau wanita rusak, maka rusaklah negara itu. Kemudian Islam sudah membagi peran. Yang nyari nafkah itu siapa? Suami. Kewajiban nafkah itu kepada suami. Tidak dibebankan kepada istri, tapi istri perannya di mana? Istri itu perannya itu jaga gawang, jaga home base, jaga kandang, istilahnya begitu, jaga teritorial. Suami itu ekspansi, keluar mencari gitu ya. Wanita jaga gawang itu, siapkan anak-anak agar menjadi generasi yang hebat dan kuat di masa yang akan datang. Itu peran ibu-ibu, peran emak-emak. Makanya anak-anak tuh di mana-mana secara fitrah, anak bangun yang dicari itu bukan bapaknya, yang dicari emaknya gitu. Itu bapaknya ada ngejogrok di depan, tetap aja mencari ibunya itu. Ya, mamah mana gitu. Ini bapaknya ada, dicari mamahnya. Fitrah jamaah sekalian, itu nggak bisa dielakkan. Oleh karena itu juga syariat itu menjadikan, syariat menjelaskan, ya, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tapi anak saya yang TK itu nanya, Umi katanya kan surga itu di bawah telapak kaki Umi, itu telapak kaki yang kiri atau yang kanan gitu. Nah, anak sekarang itu cerdas-cerdas juga, telapak kaki kiri atau kanan katanya, dia mau nyari mungkin. Kemudian juga ada hadis ya, kata Nabi SAW, ya Rasulullah, man ahakku nas bisuhbati, siapa orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepada dia? Ummuka, ibumu. Ummuka, ibumu. Ummuka, ibumu. Summa abuk, baru kemudian ayahmu. Kenapa? Ibu itu lebih menderita daripada ayah. Minimal 3. Kenapa disebut 3? Karena 3 itu penderitaan utama. Pertama, hamil, ya, kehamilan. Kemudian kedua, melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Itu bukan bapak-bapak kan? Itu emak-emak. Bagaimana secara psikologis tidak dekat, sementara seorang ibu yang melahirkan, yang mengandung 9 bulan, ibu yang melahirkan antara hidup dan mati, ibu yang menyusui 2 tahun, ya, haulaini kamilaini, kalau dalam bahasa Quran 2 tahun 6 bulan ASI eksklusif, maksimal sampai 2 tahun. Subhanallah jamaah sekalian. Maka syariat memberikan penghargaan luar biasa. Nah, hari ini oleh peradaban barat, ya, nilai-nilai itu mau diruntuhkan jamaah sekalian. Mau diruntuhkan, Pak. Adalah misalkan tadi feminisme. Ada juga yang lebih bahaya hari ini, LGBT. Joe Biden, Presiden Amerika,
kemarin dia mengumumkan welcome, ya, dia bilang selamat datang to LGBT country, di negara LGBT. Wow, itu yang benderanya warna-warni itu jemaah sekalian. Dan seorang pendeta dia mengakui, ya, khusus di Indonesia yang paling keras menentang LGBT itu adalah umat Islam. Karena ajaran kita nggak mungkin nerima konsep itu, Pak. Ketika Piala Dunia 2022 kemarin di Qatar, Qatar itu mengajukan syarat kepada FIFA, boleh, tapi ada syarat, tidak boleh ada atributisasi LGBT, tidak boleh ada campaign LGBT selama perhelatan Piala Dunia. Karena Qatar positioningnya kuat, FIFA juga nyerah. Sehingga kalau ada penonton pakai itu apa namanya atribut itu, langsung diusir itu dari tribun penonton stadion, dikeluarin. Jerman datang tuh ke Qatar, pesawatnya itu ada kata-kata yang mendukung LGBT, diminta untuk balik lagi, ganti pesawat kalau mau turun di Qatar, jangan pakai pesawat yang bawa atribut LGBT. Bagus namanya, karena ini apa namanya benteng tuh, umat Islam tuh benteng, syariat Islam tuh benteng. Bagaimana mungkin Islam menerima LGBT? Laki suka sama laki, perempuan suka sama perempuan, laki suka sama laki sama perempuan, perempuan suka sama laki dan perempuan. Ada sekarang LGBTQ, ya, ada tambahannya jemaah sekalian, dan itu bahaya luar biasa, Pak, bahaya luar biasa. Nah, dan dia bukan fitrah, dia itu penyakit. Dan Quran sudah menjelaskan ribuan tahun yang lalu, 6.000 tahun yang lalu pernah kejadian, ya, azab Allah turunkan kepada kaum Nabi Lut. Apa kurang jelas tuh? Kalau ini dilegalisasi dan lain sebagainya. Dan Indonesia jangan salah, tempo hari ada di daerah mana, daerah Sumatera, ya, anak-anak SD itu sudah punya grup WA LGBT. Anak SD punya grup WA LGBT, ya, laki sama laki, perempuan suka sama perempuan, dan lain sebagainya. Nauzubillahi min dzalik jamaah sekalian, itu harus kita waspadai. Artinya Islam melihat menghormati perempuan itu bukan dengan cara seperti itu, ya. Yang ketiga, jamaah sekalian, dari kisah Nabi Ibrahim, ya, kita bisa dapat pelajaran apa? Nabi Ibrahim itu ketika dia mendapatkan ujian berat, Nabi Ibrahim itu baca, jamaah sekalian, baca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, riwayatnya, kana akhiru qauli Ibrahim hina ulqiya finnar, kata-kata terakhir yang diucapkan Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam neraka, ke dalam api unggun, ke dalam api unggun yang dibuat oleh Namruz. Apa Nabi Ibrahim yang dia baca? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup sampai di situ tuh kalau di Quran. Hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah. Wa ni'mal wakil, dan Allah lah sebaik-baiknya wakil, sebaik-baiknya sandaran, sebaik-baiknya perwakilan. Itu dibakar di dalam api jamaah sekalian. Itu kata-kata Nabi Ibrahim. Apa kata Allah? Surat Al-Ankabut ayat 24. Fa anjahullahu minan nar. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari gunungan api yang menyala 7 hari 7 malam. Saking gedenya itu api unggun. Nabi Ibrahim dibakar di sana. Allah bilang, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, bardan, jadilah engkau dingin, wasalaman, selamatkan ala Ibrahim, Nabi Ibrahim.
Pelajarannya bagi kita, kalau ada masalah berat, ada masalah serius, kayaknya kita udah nggak bisa nih ngadepin nih masalah, apa aja jamaah sekalian, baca aja hasbunallah wa ni'mal wakil. Cuman masalahnya di kita itu hadirin sekalian, sholat kagak pernah, puasa dilewatin, ya, zakat juga dia nggak tunaikan. Ketika dapat ujian dia katakan Allah sedang nguji saya. Ya, jangan-jangan itu bukan ujian kali gitu ya. Nah, hadirin sekalian, Nabi Ibrahim itu ya mungkin ujian tuh ya, kita sih ibadah, kayaknya ibadah kita ibadah jalan ya, sholat dijalanin, puasa dijalanin, kemudian zakat ditunaikan. Tapi Allah ngasih ujian mungkin di anak kita, di keluarga kita, usaha, di kantor, ya. Nah, baca aja hasbunallah wa ni'mal wakil. Banyakin aja baca itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan pantang keyakinan, udah serahin aja sama Allah. Ya, berserah diri sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan nyandar kepada orang, jangan nyandar kepada manusia. Serahin sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini para calon presiden lagi pada pergi haji nih. Nyerahin diri sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak Anies dapat undangan dari Raja Salman. Yang diundang bukan hanya Pak Anies, ya. Pak Ganjar juga diundang, Pak Prabowo diundang, kata teman-teman itu. Tapi entah yang lain pada pergi haji apa enggak. Yang jelas Pak Anies kan berangkat. Ya karena enggak ada lagi kekuatan yang bisa dijadikan tempat sandaran kecuali Allah udah. Ya, kalau usaha kita udah mentok, kalau logika kita sudah nggak jalan, kemudian juga apapun sudah dilakukan, udah balikin semuanya kepada Allah. Karena ini semuanya juga datang dari Allah. Itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ya, ditambah ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang keempat, belajar dari Ibrahim itu apa jamaah sekalian? As-sabru ala adza al-khalqi. Belajar sabar dari gangguan makhluk. Ya, dari gangguan manusia. Gangguan manusia maksudnya dalam apa? Ketika kita membawa kebenaran, menyampaikan yang benar, itu pasti diganggu, nggak akan dibiarin, nggak akan dicuekin, diganggu pada dirinya, pada keluarganya, pada usahanya, pada karirnya, dan lain sebagainya. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan tuh, ini yang benar, ini yang salah, ya. Kemudian ketika Nabi Ibrahim masuk ke tempat ibadah mereka, banyak patung-patung, dihancurin sama Nabi Ibrahim kan patungnya itu. Kemudian kapaknya digantelin, dikalungin di patung yang paling gede. Ketika mereka datang ke tempat ibadah, patung-patungnya udah hancur. Rajanya marah. Man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa yang melakukan semua ini kepada Tuhan-Tuhan kita? Ya, lucu juga secara logika. Masa Tuhan? Ya. Nah, gitu. Kemudian mereka katakan, sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Kita dengar tuh ada anak muda namanya si Ibrahim. Tapi kalau di Betawi ada anak muda namanya Boim. Nama-nama baik diganti jadi Boim. Ada di masjid saya itu Bang Boim. Siapa Bang Boim? Bang Ibrahim. Orang kita kan begitu. Marzuki, Bang Zuki. Nah, kemudian dipanggil Nabi Ibrahim. A anta fa'alta bi alihatina? Apakah engkau yang merusak Tuhan-Tuhan kami ini? Kata Nabi Ibrahim, coba aja kalian perhatikan. Itu kapaknya ada di patung yang paling gede. Tanya aja sama dia. Kenapa nanya saya?
Itu ada alat buktinya tuh. Dia bawa kapak. Kapaknya ada sama dia yang paling gede. Mungkin dia tuh yang ngancurin. Kata mereka, kan dia batu. Mana mungkin dia bisa jawab. Nah, dibalikin oleh Nabi Ibrahim. Wah, ini asik nih. Ya, ada umpan lambung gitu kan. Langsung disambar. Ya nih, apa namanya tuh kalau di bola first time gitu ya. Tendangan langsung. Dia bilang, kalau batu kenapa kalian sembah? Udah. Fabuhitallazi kafar. Orang kafir udah diam 1000 bahasa, nggak bisa lagi. Mentok logikanya kan? Nah, akhirnya mereka jamaah sekalian begitu. Kalau logika argumentasi sudah tidak mempan, maka mereka melakukan intimidasi. Lakukan kekerasan. Apa kata mereka? Ya, harriquhu. Bakar dia. Harriquhu, bakar aja dia. Nah, gitu. Artinya apa jamaah sekalian? Ketika menyampaikan yang benar, pasti ada gangguan, ya. Pasti aja ada godaan, ada halangan, ada rintangan. Masya Allah. Bil khusus hadirin sekalian dirahmati Allah. Ya, wallahu alam bisawab ya, kalau kita perhatikan dalam berbagai hal ya. Karena mungkin ada mafia gitu, ada mafia. Kalau orang mau negakin yang benar itu, masya Allah, gangguannya kiri kanan depan belakang dan lain sebagainya, tidak bisa menegakkan kebenaran, tidak semudah membalikan telapak tangan, ya, tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada godaan, ada rintangan, ada halangan. Tapi itulah sunnah dalam kehidupan. Terakhir, apa yang kita bisa pelajari dari kisah Nabi Ibrahim? Ini ada 20 jamaah sekalian. Nanti baru 5 nih. Man taraka syai'an lillahi awwadahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Dari kisah Nabi Ibrahim apa? Ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam diusir tuh kan, Ibrahim tuh orang Irak, karena menyerukan ibadah kepada Allah dibakar. Kemudian ternyata masih selamat, diusir, disuruh keluar dari Irak, masuk ke Mesir. Mesir juga diganggu, ya, tidak disukai. Maka dia pindah hijrah lagi ke Palestina. Nabi Ibrahim meninggalkan kampung halaman Irak, meninggalkan Mesir, pindah Palestina. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu itu Nabi Ibrahim kan belum punya anak. Ya. Maka kata Quran surat Maryam, falamma tazalahum, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan mereka, kaumnya yang musyrik itu, wa ma ya'buduna min dunillah, ya, dan meninggalkan apa yang mereka sembah selain dari Allah. Nabi Ibrahim tidak menyembah patung, Nabi Ibrahim tidak menyekutukan Allah. Apa Allah ganti? Ibrahim ninggalin tanah air, ninggalin kampung halaman, itu kan berat juga jamaah sekalian. Diganti sama Allah. Wa habna lahu ishaqa wa yaquba wa kullan ja'alna nabiyya. Kami ganti dengan memberikan Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan keduanya dijadikan sebagai nabi. Diganti itu oleh Allah, dapat anak namanya Ishak. Ishak punya anak Yakub diantaranya, dan mereka juga semuanya nabi. Ya, setelah Nabi Ismail ada anak yang berikutnya Nabi Ishak. Nabi Ishak nabi, Nabi Yakub nabi. Di antara putra Yakub ada
Nabi Yusuf, dia nabi juga. Kemudian nanti keturunan Nabi Yusuf ada nabi-nabi yang lain. Ada Nabi Musa. Nanti itu ada Nabi Musa, Nabi Samuel. Ya, kemudian nanti turun lagi ada Nabi Dawud. Kemudian Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, ya, Zakaria, Yahya, Isa. Nabi semua. Ya. Keturunannya Nabi semua. Dari jalur Nabi Ismail turun, Nabi juga paling ujung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ninggalin sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik, ya. Jamaah sekalian, ini banyak kejadian begitu. Banyak kejadian begitu. Ada artis-artis dulu, artis mungkin sekali tayang, ya, sekali tayang sinetron itu puluhan juta. Dia dapat royaltinya. Apalagi kalau setiap hari nongol di TV. Ya, banyak banget tuh duitnya jamaah sekalian. Kemudian ada artis hijrah tuh, dia tinggalin semua gemerlap dunia itu dan lain sebagainya. Dia mungkin meniti kehidupan itu dengan yang benar, nyari nafkah dengan jualan itu ini dan lain sebagainya, yang halalan thayyibah gitu hadirin sekalian. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun gantinya tidak mesti duit. Apa gantinya? Ketenangan batin, jadi nyaman, jadi tenang, keluarga bahagia. Karena itu yang banyak-banyak duit, tahu-tahu dia mau cerai, ya kan? Ada siapa namanya, Desta, kemudian macam-macam gitu. Tahu-tahu mau cerai, dia cerai sama ini, dia cerai sama itu. Itu bukan karena kurang duit, bukan. Justru kebanyakan duit. Kebanyakan duit tuh jamaah sekalian. Ya, pusing dia hidupnya itu. Masya Allah. Atau diminta isinya nuntut cerai dan lain sebagainya. Kenapa? Nggak pernah sholat kan suami saya. Udah diingetin bulan puasa nggak pernah puasa. Masya Allah. Nah, tapi yang hijrah-hijrah mungkin tenang, ada gitu hadirin sekalian. Ada juga kawan dia tinggalin tuh usahanya karena usahanya berbau haram gitu ya, ada riba macam-macam. Dia bilang, Ustaz saya lebih tenang, ibadah lebih khusyuk, lebih nyaman. Oleh Allah diganti. Karena kan yang paling penting bab rizki itu kata orang tua kita, yang penting cukup. Ya, mau makan cukup untuk makan. Mau tempat tinggal cukup untuk beli rumah. Mau kendaraan cukup duit untuk beli mobil. Mau haji cukup duit untuk berangkat. Apalagi coba? Ya, cukup jamaah sekalian. Luar biasa. Nah, itu dulu ya hadirin sekalian. Ini kisah-kisahnya menarik sekali dan ini tentu nilai-nilai akidah yang luar biasa yang didapatkan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang bulan Dzulhijjah ini jamaah sekalian banyak syariat beliau, kisah beliau yang kita peringati, sembelihan kurban, kemudian dalam haji dan lain sebagainya. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu saya kembalikan kepada Ustadz moderator kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kembali berkata menyampaikan pelajarannya pagi hari ini terkait masalah akidah Nabi Ibrahim. Fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Maka ikutilah ajaran-ajaran Nabi Ibrahim, ajaran yang lurus. Baik, langsung pada sesi tanya jawab, silakan. Ya, 1, 2, 3, ya. Silakan yang mana dulu ya. Ustaz. Mengenai akun di Mulia itu Ustaz, di mana agamamu ada agama itu pertama yang di mana ini kan tentang al-zaitun Ustaz. Terus
bagaimana kita berdakwah kepada mereka seperti Al-Zaitun atau Syiah atau Sudawiwitan, Isawiwitan atau Kejawen. Bagaimana cara kita mendekati mereka untuk dakwah kepada mereka gitu. Karena susah sekali waktu zaman sekarang ini kita untuk berdakwah sesama Islam aja kita susah, apalagi kita ke agama lain gitu Pak Ustaz. Begitu juga sekarang ini mungkin pelan-pelan ya, kita dari dulu kan ada hitungan hisab gitu Pak Ustaz. Nah sekarang itu coba digeser, akhirnya kan kita akan sama dengan Masehi gitu Pak Ustaz. Pada akhirnya kita terlupakan dengan kalender Hijriyah gitu Pak Ustaz. Saya juga nggak ngerti, misalnya di Islam itu udah jelas Hijriyah itu tanggal 1 gitu. Mau itu mau tanggal masih tanggal berapa segala macam, pokoknya Hijriyah itu tanggal 1, Lebaran itu tanggal 10 gitu loh Pak Ustaz. Jadi kadang-kadang itu akan membingungkan umat Islam sendiri. Itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ingin menanyakan dalam kitab Taurat dan Injil itu bahwa yang dikorbankan adalah Isa. Sementara sebagian besar umat Islam Indonesia bahwa yang dikorbankan adalah Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu ada ibu? Ada? Satu lagi kan? Terakhir. Langsung pertanyaannya ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya tentang surat Asy-Syura ayat 84. Ayat 84. Waj'alni lisana sidqin fi akhirin. Doa ini telah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dikala kita mendirikan sholat dan waktu kita membaca at-tahiyat akhir. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama baraka innaka hamidum majid fil alamin min ajabna min ajabina Allahumma a'idna min al-fitnatan fajr wa fitnatan nasibah inna sholati wa nusuki wa mahyaaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Syukran jazilan ya Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Ya. Terima kasih jamaah sekalian. Yang pertama, dakwah kepada kaum sesat lah kira-kira begitu. Apa yang mesti dilakukan dengan hujah ya. Ya mesti disampaikan kepada mereka. MUI datang ke sana, ke Zaitun, melakukan investigasi, klarifikasi ya. Ini kita mendengar melihat ada ritual begini. Ada membaca literatur tentang kalian begini. Bagaimana? Nah, itu diklarifikasi, diminta penjelasan. Kemudian yang salah-salahnya, yang tidak tepatnya sesuai dengan ajaran Islam, ya tentu itu disampaikan hujahnya. Yang benar begini, yang sahih seperti ini dan lain sebagainya. Dalam Islam itu mesti dua dipahami. Ada hal yang disebut dengan namanya sawabit. Sawabit itu hal-hal prinsip. Ada yang kedua namanya mutaghayyirat. Mutaghayyirat itu hal-hal yang sifatnya fleksibel. Nah, yang prinsip itu yang nggak boleh berubah itu. Ya, prinsip itu nggak boleh berubah. Contoh misalkan khotib Jumat ya mesti laki-laki. Az-Zaitun membolehkan perempuan. Nah, ini prinsip yang disepakati oleh jumhur ulama. Jangan nyeleneh gitu. Nah, itu dijelasin. Kalau dia kekeh ya seperti itu, naik ke lebih tinggi lagi, aparat harus bertindak karena kalau dibiarkan nanti akan menyesatkan umat.
MUI keluarkan fatwa, kemudian aparat melakukan tindakan. Oh, ini pesantren kalau seperti ini tidak mau diarahkan, tidak mau dibimbing, tidak mau diluruskan, lebih baik ditutup saja, gitu ya. Nah begitu. Nah demikian juga keyakinan-keyakinan yang lain yang tadi itu secara prinsip, hal-hal yang prinsip menyimpang. Kita misalkan kalau misalkan dalam sholat, apa yang prinsip dalam sholat? Sholat 5 waktu itu prinsip. Jumlah rokaat itu prinsip. Tapi ada orang yang sholat subuhnya kunut, ada yang nggak kunut, itu bukan prinsip. Jangan dianggap yang nggak kunut sesat, atau jangan dituduh yang kunut sesat. Enggak, itu bukan prinsip, gitu ya. Ada orang sholat Allahu Akbar, ngangkat tangannya sambil diangkat tangannya. Tapi juga ada kalau di Masjidil Haram Allahu Akbar tangannya begini aja. Itu bukan prinsip. Itu namanya sawa mutaghayyirat. Karena dia termasuk sunnah-sunnah sholat. Kita mesti belajar juga. Jangan dianggap yang seperti itu, oh ini sesat nih. Yang mana dulu gitu. Ya, yang sesat nggak sesat itu yang prinsipnya beda. Kiblat ya ke Mekah. Kalau ada kiblatnya misalkan ke Washington arahnya, nah ini tidak, ini prinsip ya, syarat-syarat. Jadi bagaimana cara dakwahnya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara bijak, wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, berdebat, berargumentasi dengan ahsan, dengan cara yang terbaik ya, dengan argumentasi yang logis, yang argumentatif dan lain sebagainya. Saya pikir itu sudah dilakukan oleh MUI ya. Tim investigasi sudah merumuskan apa yang perlu dilakukan tindakan. Kemudian hitungan Hijriah, hitungan Masehi, misalkan 1 Dzulhijjah bertepatan dengan gitu ya. Ya, bagi saya itu nggak masalah, bukan prinsip itu, ya, karena kita harus juga mengikuti tanda petik ya, apa namanya, pemahaman umum masyarakat. Kalau kita memaksakan tanggal berapa sekarang, 5 Dzulhijjah atau 6 Dzulhijjah atau 3 atau 4 Dzulhijjah misalkan, kalau Masehinya nggak tahu, nah. Atau Masehinya Dzulhijjahnya nggak tahu. Yang bagus memang bulan Hijriah itu kudu kita ketahui itu. Karena itu apa namanya, warisan budaya Islam. Ya. Itu bagian dari identitas keislaman tuh jamaah sekalian. Beberapa lembaga itu kalau bikin surat tanggalnya tuh 2. Tanggal Masehi, tanggal Hijriah. Minimal begitu. Ya, tanggal Masehinya nggak apa-apa, supaya yang dikirimin surat kan belum tentu paham juga tanggal Hijriah dia, nggak masalah. Gitu ya. Nah, ikhwatal iman dirahmati Allah, tentang hitungan-hitungan ya, sadarkan umat untuk lebih mementingkan ya, aware dengan hitungan penanggalan Hijriah. Meskipun tetap didampingi dengan penanggalan Masehi. Karena kalau hitungan Masehinya nggak paham, ya nanti nggak gaji-gajian katanya. Nah, jadi itu hal yang bukan prinsip menurut saya ya. Itu hal yang sifatnya mutaghayyirat. Yang dikurbankan Ismail atau Ishak dalam surat As-Saffat ya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika Ismail sudah mampu berusaha, anaknya udah agak gedean gitu. Kemudian Nabi Ibrahim baru bilang kepada Ismail, aku bermimpi menyembelihmu, apa pendapatmu? Ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayah lakukan apa yang Allah perintah
satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya, insyaallah aku termasuk orang yang sabar. Jadi siapa? Quran menyampaikan Nabi Ismail alaihissalam. Berbagai macam tafsiran merujuk kepada Nabi Ismail alaihissalam. Begitu ya. Tafsiran-tafsiran yang lainnya itu merujuk kepada Nabi Ismail. Terlebih kejadian itu di Mekah. Sementara Nabi Ishak tinggalnya di Palestina. Ya, Nabi Ishak tinggalnya di Palestina. Sementara kejadian itu terjadinya di Mekah. Kemudian nanti diabadikan juga oleh syariat. Ketika Nabi Ibrahim mau nyembelih Ismail, ditentang atau digoda oleh iblis, oleh setan, dilempar. Maka lemparan Nabi Ibrahim itu diabadikan jadi lempar jumroh aqobah, jumroh ula wusto aqobah, gitu ya. Itu wallahu a'lam bishawab. Surat Asy-Syu'ara, waj'alli lisana sidqin fil akhirin, doa Nabi Ibrahim. Ini doa Nabi Ibrahim, banyak doanya itu. Doa Nabi Ibrahim, di antara doa Nabi Ibrahim ini Nabi Asy-Syu'ara ya, bukan Asy-Syura. Asy-Syu'ara, Nabi Ibrahim mohon kepada Allah untuk dijadikan lisana sidqin fil akhirin. Namanya disebut terus oleh generasi-generasi yang sesudahnya. Betul, dalam sholawat Nabi Ibrahim disebut, ya enggak? Kemudian juga dalam doa, tapi nama Nabi Ibrahim senantiasa disebut dalam doa. Dalam ayat-ayat Quran nama Nabi Ibrahim disebut. Dalam banyak syariat dikaitkan dengan kisah Nabi Ibrahim. Doanya telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga jadi inspirasi bagi kita jamaah sekalian. Kira-kira kalau kita sudah meninggal, nama kita masih disebut orang enggak kebaikannya? Kebaikan kita tuh masih diingat orang apa enggak gitu. Maksudnya dari sekarang harus berusaha untuk membuat prasasti kebaikan supaya nama baik kita abadi meskipun sudah enggak ada. Kemana? Lewat mana? Lewat Jalan Jenderal Sudirman. Kenapa nama jalan itu Jenderal Sudirman? Ada kebaikan yang dia lakukan sehingga namanya terabadikan. Ya, pejuang. Padahal dia meninggal di bawah usia 40 tahun kan? Karena digerogoti penyakit TBC itu. Tapi usahanya, jiwanya kokoh, pengorbanannya hebat sehingga namanya menjadi abadi. Ada nggak jalan Fir'aun? Ya, atau ada nggak anak orang tua bangga banget, siapa nama anakmu? Fir'aun. Nggak ada jemaah sekalian. Padahal namanya ada di Quran, disebutin oleh Quran karena keburukannya, sehingga jangan diikuti. Nah, Nabi Ibrahim itu namanya abadi, baik, harum. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa ditanggapi. Ya. Baik, alhamdulillah, ucapkan terima kasih sekali lagi untuk saudara kita. Semoga Allah menambah kebaikan untuk beliau dan untuk kita semua. Amin. Untuk besok pagi, jamuan barang sertema, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di acara kami besok pagi. Dan mari kami kita